Umat Islam juga harus makin waspada. Jangan permisif dengan hinaan-hinaan yang pada akhirnya akan membuat ajaran ini semakin disepelekan oleh orang dalam yang merusak ataupun juga orang luar yang ingin menghancurkan Islam. Jangan biarkan bencana lidah melanda umat Islam yang sebenarnya telah bercerai-berai ini. Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Puan dan tuan, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih setia bersama saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan persoalan komedian yang bernama Megdani yang terlibat dengan persoalan penistaan agama. Puan dan tuan, lagi-lagi penistaan dalam arti pelecehan terhadap agama terjadi di tengah rakyat yang dikatakan agamis ini. Kali ini melibatkan seorang komedian bernama Megdani yang menyerang kehormatan umat Islam, khususnya lagi adalah Habib Rizik Syihab. Puan dan tuan, kenapa ya tidak kunjung usai upaya yang menzalimi dan menghina dengan cara menista, mengejek, merendahkan ulama kita Habib Rizik Syihab? Facebook pun telah menempatkan sebagai daftar hitam. Pemerintah juga telah memenjarakannya hingga komedian pun sekarang turut menghujatnya, memakinya. Puan dan tuan, sebenarnya apa kesalahan dari Habib Rizik Syihab itu? Apakah dia pemabuk? Apakah dia pencuri? Apakah dia berbuat mesum? Ataupun dia melakukan korupsi? Atau membunuh? Atau merampok bank? Saya kira daftar itu tidak pernah ada di dalam riwayat hidupnya. Puan dan tuan, saya katakan ini adalah bencana lidah. Ya, bencana lidah. Termasuk bagian dari bencana-bencana yang berbahaya bagi umat manusia. Bencana lidah itu bisa mengenai pribadi, masyarakat, atau umat Islam secara keseluruhan. Nah, dalam video yang beredar luas itu, saudara sekalian, Megdani yang notabene adalah ex narapidana pemakai narkoba kelahiran Bandung, dengan akun juga yang bernama @mcd4nnj, ya, itu berarti ya Megdani, ya, berusia 40 tahun, nama aslinya adalah Dhani Jayawardana atau juga disebut dengan Dhani bin Adang Wihandar. Yang jelas itu ya menghina tentang hukum bir dan juga sabu, yang mengatakan juga bahwa wanita berhijab masuk neraka, bahkan menghina ulama. Ya, Habib Rizik Syihab dengan kata, maaf ya, Habib Rizik. Nah, saya berpendapat kurang ajar betul gitu ya, manusia macam ini. Puan dan tuan, kenapa perkara penghinaan terhadap agama dan simbol-simbolnya begitu marak dan tidak berhenti di negeri yang mengaku sebagai religious nation state ini? Pasca si KC, muncul si Megdani. Padahal urusan soal sejenis ya yang dulu pernah dilakukan oleh Abu Janda belum pernah juga selesai juntrungnya, dan kita juga tahu ya ada 6 laporan dugaan tindak pidana penistaan agama terhadapnya. Puan dan tuan, seputar tangsel.com 17 Oktober 2021 mengabarkan bahwa nama komika Dhani Jayawardana alias Megdani
jadi trending di Twitter dengan hashtag tangkap McDani ya pada Minggu 17 Oktober 2021. Hingga saat ini ditulis hashtag tangkap Dani ya McDani sudah dicuitkan sebanyak 7.850 kali. Trendingnya nama McDani terjadi setelah video pria kelahiran 40-41 tahun silam yang diduga menghina ex-imam besar FPI sambil tertawa terbahak-bahak viral di media sosial. Akibatnya banyak netizen yang marah ya, hingga membongkar kasus narkoba yang pernah menjerat McDani. Misalnya kata akun @cyberkn_ yang mengatakan, oh ternyata Dani Jaya Wardana alias Dani bin Adang Wihandar itu residivis narkoboy akut. Nah, pantesan benci banget sama IBHRS. Innalillahi. Ini oknum yang merusak citra komedian, narkoboy sekaligus penista ulama. Kemudian juga dikatakan, ini ada cuitan dari akun Stephanie Huang yang mengatakan bahwa gaya lo selangit narkoboy McDani Batch. Nah, Batch itu ada tanda bintang di situ berakhir T, berarti Anda bisa mengatakan apa ya artinya ya. Batch lo ya sampah ya. Hinaan lo kepada IBHRS gak akan mengurangi kemuliaan beliau di hadapan Allah SWT dan tidak akan mengurangi kecintaan kami terhadap beliau. Kemudian cuitan dari akun @jackharyono berbunyi demikian. Ada banyak cara untuk ngetop atau naikin rating, mempermalukan diri sendiri atau melacurkan harga dirinya, bahkan sampai rela menjual akidahnya. Kuencen asyur. Nah, ini cuitan dari Jack Haryono. Sebagai informasi, saudara sekalian, McDani juga pernah diciduk ya kepolisian dari Polresta Tangerang di kawasan Salemba, Jakarta Pusat ya pada 25 September 2019. Saat McDani dan teman-teman sesama komikanya Reno Venadi terciduk, polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 2 paket sabu dengan berat masing-masing 0,65 gram dan 0,32 gram. Demikian pula terkait dengan tindak pidana penistaan terhadap agama, delik penodaan terhadap agama, saudara sekalian. Kalau kita kaitkan dengan kasus ini, biasa juga kerap disebut sebagai penistaan agama, itu diatur dalam ketentuan pasal 156 huruf A KUHP, yang sebenarnya bersumber dari pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 tentang pencegahan dan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, yang berbunyi dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Puan dan Tuan, apakah kita ini serius ya menangani yang kita sebut dengan orang-orang yang disebut sebagai common enemy terkait dengan para penista agama ini? Nah, para penista agama yang sebenarnya banyak ya terjadi di lingkungan kita, dan yang besar-besar kemarin barusan yang tadi saya sebut juga MKC itu ya, kemudian sekarang disusul dengan McDani ya. Ini seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih khusus ya, karena kita mengaku sebagai negara bangsa yang religius. Seharusnya masing-masing orang, apalagi kok sesama pemeluk beragama ya, dalam satu agama itu harus lebih menghormati, menghargai siapapun orangnya, termasuk ya ajarannya.
Nah, keseriusan ini memang semuanya bergantung pada pihak ya, khususnya yang kita sebut dengan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Mulai dari keseriusan pihak kepolisian, kemudian pihak kejaksaan, dan juga pengadilan. Kita tampaknya perlu menagih janji atau komitmen Kapolri baru ya, untuk menegakkan hukum dan menghadirkan keadilan di tengah masyarakat, sehingga slogan presisi, yaitu prediktif responsibilitas, transparansi, berkeadilan, itu benar-benar dapat diwujudkan bukan hanya sebagai macan kertas belaka. Semua pihak hendaknya maju terus pantang mundur untuk melawan dan menghentikan langkah-langkah para penista agama. Mereka adalah common enemy masyarakat, bangsa, dan negara. Megdani, Anda harus mempertanggungjawabkan perbuatan Anda yang telah melecehkan, merendahkan martabat umat Islam dan juga ulama yang dihormati umat Islam, yaitu Habib Rizik Syihab. Ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan yang bisa semaunya dijalankan atas kemauan penguasa dan atau pendukung penguasa. Umat Islam juga harus makin waspada. Jangan permisif dengan hinaan-hinaan yang pada akhirnya akan membuat ajaran ini semakin disepelekan oleh orang dalam yang merusak ataupun juga orang luar yang ingin menghancurkan Islam. Jangan biarkan bencana lidah melanda umat Islam yang sebenarnya telah bercerai-berai ini. Jadi tetaplah radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.